Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Pratiwi dengan NIM 2002-02027 dari Fakultas Ekonomi Universitas Samudra, Program Studi Ekonomi Pembangunan Unit 01. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi, peluang, dan tantangan wisata hutan mangrove Kota Langsa. Ini adalah tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Kelautan dan Pesisir. Dosen pengampu adalah Bapak Salman SEMSI. Baiklah, saya akan memulai. Potensi adalah kemampuan yang sudah tampak dalam diri dan memiliki prospek yang baik untuk masa mendatang. Dan peluang adalah kesempatan dalam memanfaatkan situasi yang terjadi sehingga bisa menghasilkan dampak yang positif. Dan tantangan adalah suatu hal upaya yang bersifat bertujuan mengunggah kemampuan. Di sini nampak wisata hutan mangrove Kota Langsa yang terletak di Desa Kuala Langsa, Langsa Barat, Kota Langsa. Langsa Barat memiliki 13 kelurahan dengan luas 50,36 dan Kuala Langsa memiliki ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Penduduk di Kuala Langsa mencapai 2000,27 jiwa. Wisata hutan mangrove Kota Langsa adalah wisata bahari yang memiliki luas sekitar 8.000 hektar dan merupakan salah satu hutan mangrove terbesar di Asia Tenggara dengan berbagai macam jenis mangrove. Ada sekitar 38 jenis macam mangrove yang hidup di wisata hutan mangrove Kota Langsa. Adapun potensi hutan mangrove yaitu objek wisata yang memiliki pepohonan mangrove yang asri sehingga dapat memanjakan mata para wisatawan yang berkunjung. Selain memberikan manfaat yang luar biasa pada alam, mangrove juga telah dimanfaatkan dalam beberapa bentuk, mulai menjadi olahan pangan, wisata alam, hingga kegiatan perikanan lokal. Wisata hutan mangrove atau ekowisata mangrove merupakan jenis pemanfaatan yang paling populer. Banyak hutan mangrove yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal menjadi destinasi wisata. Pemanfaatan yang baik ini dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal. Selain itu, hutan mangrove memiliki potensi sumber daya laut, mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologisnya yaitu sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, berkembang biak, dan mencari makan. Sedangkan fungsi ekonomis hutan bakau berupa kayu pepohonan dapat dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan kayu bakar, arang, dan kertas. Adapun peluang hutan mangrove, selain manfaat yang luar biasa pada alam, mangrove juga dimanfaatkan dalam beberapa bentuk. Pemanfaatan yang baik ini dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal. Kebanyakan masyarakat yang hidup dekat area mangrove mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dan aktivitas yang berkaitan dengan menangkap ikan. Jika hutan bakau tersebut dikembangkan sebagai objek wisata, bisa membuat masyarakat yang tinggal di daerah pesisir bisa membantu ekonomi dan mendapatkan lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak bekerja ataupun menganggur. Dan itu salah satu peluang, serta menjadikan pabrik pembuatan kayu bakar, arang, atau kertas, supaya pemanfaatannya bisa berkembang lebih banyak lagi dan bisa diekspor. Adapun tantangan hutan mangrove yang dihadapi dalam upaya pengembangan hutan mangrove ialah kondisi di lapangan saat ini memprihatinkan bahwa hutan mangrove tengah menghadapi tantangan utama yaitu alih fungsi lahan. Kawasan ekosistem mangrove seringkali dialihfungsikan ke dalam bentuk lain, seperti menjadi permukiman maupun menjadi areal tambak. Mengingat pentingnya peran mangrove dalam menjaga fungsi ekologis kawasan pesisir, maka perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan fungsi dan keberadaan mangrove tersebut. Tantangan pengembangan ekowisata di hutan mangrove Kuala Langsa adalah adanya kegiatan wisata yang mengarah kepada kegiatan negatif. Selain itu, permasalahan lain yang menjadi yang sangat penting untuk diperhatikan adalah masalah sampah. Kondisi hutan mangrove Kuala Langsa saat ini semakin parah dikarenakan tumpukan sampah yang semakin banyak, yang dapat mengganggu dan merusak ekosistem tersebut. Serta pengembangan ini harus diperhatikan kepada manfaat non kayu,
supaya akan mencegah atau mengurangi pemotongan secara ilegal di hutan mangrove tersebut. Harus menerbitkan peraturan tentang pengelolaan hutan mangrove, menindak pelaku pengerusakan bakau, edukasi masyarakat tentang mangrove, memberi kursus mengenai pengolahan hutan mangrove, dan mengawasi dan menjaga hutan mangrove, supaya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir diharapkan bisa lebih bijak dalam menghadapi tantangan ini. Karena jika tidak begitu, peluang hutan mangrove seperti menjadikan pabrik pembuatan kayu bakar, arang, ataupun kertas, supaya pemanfaatannya bisa berkembang lebih banyak lagi dan bisa diekspor itu akan gagal. Serta, jika hutan mangrove tidak dilestarikan atau dijaga, masyarakat lokal akan kehilangan mata pencahariannya. Adapun nilai manfaat mangrove yaitu pelindung pemukiman dan dari abstari angin dan tsunami, penyedia sumber perikanan pesisir, bahan bangunan serta bahan bakar, dan sumber bahan pangan alternatif dari buah bakau dan obatan. Adapun pepatah mengatakan, jika kau tak mampu menahan lelahnya belajar, maka kau harus siap menanggung perihnya kebodohan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dengan penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.